Christopher, thank you. Pagi, pagi Abraham, Daryl, Gracia. Ya, pagi Dinas. Pagi Eklesia. Pagi, Kak. Ya. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk, sambil tunggu teman-temannya. Pagi Delvin. Siapa mau pimpin doa, silakan. Pagi, Mister. Iya. Ada yang bersedia buat pimpin doa nggak? Silakan. Pagi Abigail. Pagi Jevin. Silakan yang mau pimpin doa, siapa? Kak Bandara tunggu. Pagi Praise. Pagi, Kak. Ada yang mau pimpin doa nggak? Silakan. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Halo, siapa nih? Pres, pimpin doa deh, Pres. Biar cepat. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Pres. Pagi Lionel. Pagi. Yuk, kemarin kita terakhir sampai di sini, betul ya? Betul nggak sampai di sini? Ya. Betul ya? Oke, ada pertanyaan tentang dasar-dasar dari persamaan kuadrat? Apa itu koefisien, apa itu konstanta, apa itu variabel, dan apa itu konsep persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. ABC-nya udah bisa ya nentuin ya? Udah ya? Udah aman ya? Jadi itu nanti ABC-nya ada namanya rumus ABC. Jadi nanti ABC itu berfungsi buat nyari nilai X-nya berapa. Gitu ya. Jadi persamaan kuadrat itu karena ada variabel X-nya. Nah, X-nya itu nanti yang kita cari
Cara mencarinya gimana kan nanti Kak Bandar ajarin. Dan X-nya itu sering disebut dengan istilah akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian ketemu akar di biologi, itu beda dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Akar di biologi kan akar tumbuhan. Ya, kalau di persamaan kuadrat, akar-akar itu namanya nilai X-nya. Dari persamaan kuadrat tersebut berapa yang memenuhi. Nanti biasanya ya Kak Bandar spill bahwa Kak Bandar kasih ini dulu, announce dulu bahwa akar-akarnya itu atau X-nya itu nanti dapat 2 nilai biasanya. Kecuali yang persamaan kuadrat tidak sempurna. Itu biasanya cuma 1 X-nya. Jadi jangan heran nanti kalau kalian dapat X-nya nilainya 2. Dan dua-duanya pasti memenuhi kalau kalian masukin ke persamaan tersebut. Ya. Yuk, sekarang kita belajar apa itu akar. Ya. Kita belajar definisi akarnya dulu aja ya. Yuk. Silakan dicatat. Nah, ini definisi akarnya. Hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami yaitu dalam persamaan kuadrat adalah akar-akarnya. Ingat tadi akar-akarnya Kak Bandar bilang bahwa ini adalah nilai X yang memenuhi. Ya. Jadi kalau misalkan nilai X yang nggak memenuhi, maka dia bukan akar-akarnya. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya gimana, Kak? Coba lihat yang ini. Bentar. Ya, akar-akar penyelesaian itu adalah semua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Tadi udah Kak Bandar spill ya. Memenuhi artinya, kalau nilai X-nya disubstitusikan atau dimasukkan, maka punya ketentuan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ingat kemarin bentuk umumnya adalah ruas kirinya AX kuadrat plus BX plus C, ruas kanannya sama dengan 0. Nah, kalau si X-nya ini dimasuk, maka kiri dan kanan harus sama, karena kanannya 0, berarti kirinya juga harus 0. Setelah X-nya dimasukkan, nilainya nanti. Jadi kalau kanannya 0, dan kirinya misalkan 1, itu udah salah nilai X-nya, nggak memenuhi berarti. Ya, sampai sini dulu nangkep nggak? Ingat prinsipnya, kalau nilai X-nya dimasukkan, namanya persamaan, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ya. Jadi kalau kanannya 0, sebelah kirinya juga setelah dimasukin nilai X-nya, dan dijumlahkan ke persamaannya, nilainya juga harus 0. Sampai sini ada yang masih kebingungan nggak? Misalkan begini, Kak Bandar kasih simpelnya aja dulu. Kita nggak ngomongin persamaan kuadratnya. Misalkan gini, 2X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, karena kanannya 0, berarti yang sebelah kiri juga harus 0 kan? Berapa nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini? Kan gitu. Kira-kira berapa sih nilai X-nya supaya hasilnya nanti sebelah kanannya 0? 2 dikali berapa dikurang 6 hasilnya 0. Gitu maksudnya. Ya, kemarin kan kita waktu kelas 7 udah belajar aljabar ya. Persamaan linear satu variabel. Nah, ini dulu deh. Kira-kira kalau yang Kak Bandar tulis ini 2X min 6. X-nya kira-kira berapa yang cocok supaya hasilnya 0 sebelah kanan? 2 dikali berapa dikurang 6 hasilnya 0? 3. 3. 2 kali 3, 6 kan? 6 kurang 6, 0. Berarti X yang memenuhi adalah cuma 3. Ya, supaya seimbang ruas kiri dan ruas kanan. Sampai sini ada yang bingung nggak? Sama nanti dengan persamaan kuadrat. Kalau X-nya dimasukin, harus seimbang. Yang kiri harus sama dengan ruas kanan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada yang mau coba bertanya? Nggak ada? Masih cukup jelas? Sudah dicatat? Aku nggak paham. Apa? Aku nggak paham maksud nol. Kan kirinya, ya, kirinya kan 3.
Mm-mm. Terus kanannya 0. Terus sama itu gimana? Gimana? Maksudnya gini, kalau 2 kali 3 dikurang 6 gitu, sama dengan 0. Hmm. 2 kali 3 kan 6. Dikurang 6, 0. Nanti 6 kurang 6 kan 0. 0 sama dengan 0. Kalau X-nya diganti ke 3, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan kan? Seperti ini. Gitu. Oh, iya, paham. Nangkap ya? Tapi beda kalau misalkan X-nya kita pakai aja X-nya 2. Apakah sama ruas kiri dan kanan? Misalkan Hmm. X-nya ganti dengan 2 kan? 2 kali 2 kan 4. 4 kurang 6 negatif 2. Nah ini kan nggak sama. Ya kan nggak sama kan? Berarti X sama dengan 2 itu bukan akar-akarnya. Gitu nanti ya. Sampai sini sudah jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Pak Bandar kecepatan nggak jelasin? Nggak ya? Nah, Kak Bandar punya satu case di berikutnya. Coba kalian cek. Kalau misalkan cek case-nya seperti ini, kalian tinggal masukin nilai X-nya. Apakah dia merupakan akar-akarnya? Ya. Nah, coba lihat nilai X yang Kak Bandar kasih ini. X-nya sama dengan 2. Apakah ini X sama dengan 2 ini adalah akar-akar dari X kuadrat plus 3X dikurang 10 sama dengan 0? Cara ngeceknya gimana, Kak? Masukin nilai X-nya ke persamaan tersebut. Nanti dapat nilainya seperti yang tadi. Ya. Oke. Itu kan X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, X-nya gantikan atau masukkan ke persamaannya. X-nya kan 2. Ya. Gantikan X yang dipersamaannya dengan 2. Nanti cek apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sama. Sama. Udah dicek, Bi. Udah. Yang lain gimana? Gracia juga sama. Sama. Yang lain apakah udah mencoba? Masukin nilai X-nya ganti dengan 2. Kita cek ya. Misalkan X-nya kan diganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurang 10 sama dengan 0. 2 kuadrat berapa sih? 2 kuadrat itu berapa? 2 kuadrat berarti 2 kali 2. 2 kali 2 itu berapa? 4, Kak. Masih 4 ya? 3 kali 2? 6. 6. Nah, Dikurang 10 sama dengan 0. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 dikurang 10? 0. 0. Jadi, X sama dengan 2 ini adalah salah satu akar dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Ingat tadi yang Kak Bandar bilang, setiap persamaan kuadrat biasanya itu ada 2 X-nya. Ya, ada 2 akar-akarnya. Hanya persamaan kuadrat tidak sempurna yang cuma satu akar atau satu nilai X-nya doang. Sorry, bukan persamaan kuadrat tidak sempurna. Persamaan kuadrat sempurna yang punya X-nya cuma satu. Sampai sini aman nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada? Nggak ada? Masih mudah ya? Oke ya, kita pelan-pelan aja, slowly aja gitu. Yang penting kalian bisa nangkep apa yang Kak Benar jelasin ya. Yuk, next ya. Kak Benar kemudian punya case begini.
Coba cek dari sini, mana yang kira-kira dari persamaan 1 dan 2, apakah X-nya betul? Persamaan 1, dia punya X sama dengan 3. Apakah X sama dengan 3 itu merupakan akar-akar dari 2X kuadrat plus 4X min 30 sama dengan 0. Terus yang kedua, apakah X sama dengan 7 itu merupakan akar-akar dari X kuadrat plus 6X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, pelan-pelan aja ngeceknya kayak tadi ya, tinggal masukin nilai X-nya ke persamaan. Ya. Bukan. Bukan. Yang mana yang bukan? Dua-duanya. Dua-duanya bukan. Oke, yang lain? Kata Abigail, dia dua-duanya bukan. Yang pertama itu yang benar, yang kedua itu bukan. Oh, yang pertama benar, yang kedua bukan. Oke, ada pendapat lain dari Lionel. Yang pertama benar, yang kedua bukan. Yang lain gimana? Dua-duanya bukan, Kak. Dua-duanya bukan. Menarik. Ada dua pernyataan yang dua-duanya bukan. Yang lain ada nggak? Sebelum kita bahas. Dua-duanya bukan, Pak. Dua-duanya bukan. Grazia juga bukan dua-duanya. Lionel tadi bilang yang A. Itu adalah betul. Yuk, cek yuk. Cek ya. Biar kita nggak penasaran ya. Ya, kita cek. Nah, ini kan tinggal masukin aja. Berarti 2 kali 3 kuadrat kan? Ditambah 4 kali 3 dikurang 30 sama dengan 0. 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa sih? 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa? 9. 9. 2 kali 9. Ditambah 4 kali 3 berapa?
4 kali 3 berapa? 12. Dikurang 30 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti 2 kali 9 berapa sih? 2 kali 9 berapa? 18. 18. Tadi ya, hapus semua jadi. 18 ya? 18 ditambah 12. Dikurang 30. Sama dengan 0, bukan? 18 tambah 12 berapa? 30. 30. Kurang 30 sama dengan 0. 30 kurang 30? 0. 0. Oke, berarti yang pertama, X sama dengan 3-nya, salah satu akarnya ya. Oke ya. Mungkin tadi ada yang ke-skip ya, perkaliannya. Udah? Bisa dicek ya nanti kelirunya di mana ya. Kenapa? Aku tahu kayaknya di mana. Iya. Oke ya. Lalu yang kedua, kita tes. 7 itu apakah dia penyelesaiannya atau bukan. Berarti ini 7 kuadrat ditambah 6 kali 7 dikurang 8 sama dengan 0. 7 kuadrat berapa? 7 kuadrat itu berapa sih? 49. Oke. Hati-hati, kuadratnya itu kan nempel di ekspres. Jadi X-nya kuadratin dulu ya. Gitu ya. Baru dikalikan dengan koefisiennya ya. Kalau ketemu begitu nanti jangan salah lagi ya. Lalu berarti ini 49. Ditambah 6 kali 7. 6 kali 7 berapa? Itu 42. Dikurang 8 sama dengan 0. 49 tambah 42 berarti kan 90. 1 kurang 8 sama dengan 0. 91 kurang 8, 83 ya. Nah, 83 kan nggak sama dengan 0. Berarti X yang ini bukan salah satu penyelesaiannya ya. Yang ini bukan. Gitu. Nah, nanti kita belajar cara nyari akarnya pakai konsep apa sih, Kak? Nanti ada 2 konsep ya. Kita pelan-pelan aja. Silakan dicatat kalau udah kita masuk ke konsep mencari akar. Sudah? Sudah dicatat? Kalau udah kasih jempol nih. Kita lanjut nyari akar seperti apa sih. Sudah? Sudah ya? Yuk, kita cek ya. Sekarang kita masuk ke konsep cara menyelesaikan atau mencari akar-akar. Nah, ada 2 metode sebetulnya. Yang pertama ada faktorisasi, dan yang kedua ada metode namanya rumus ABC. Nah, kita belajar yang sederhana dulu. Nanti rumus ABC-nya itu sebetulnya lebih mudah dan lebih buat semua konsep. Kalau faktorisasi itu tertentu aja, nggak buat semua ya. Gitu ya. Nah, yuk sekarang kita belajar tentang faktorisasi dulu. Nah, Kak Bandar ambil contoh yang ini ya, yang pertama. Atau yang kedua dulu deh.
Benar, ambil contoh yang kedua. Yang kedua itu kan x kuadrat plus 6x min 8 sama dengan 0. Nah, karena kita mau faktorkan, ya faktorisasi. Faktorisasi itu bentuknya begini. X min A dikali dengan X min B misalkan, atau X plus B. Bisa juga begini, atau bisa juga begini. X min A, X plus B bisa juga. Pokoknya dia ada dua dalam kurung gini ya. Ada beberapa kemungkinan. Bisa ini X plus A, ini X min B, lalu ini bisa juga X plus A, dan ini X plus B. Gak usah pusing dengan yang ini. Ini cuman contoh aja, ya. Tapi bentuknya nanti akan kalian temukan seperti ini biasanya faktorisasi ya. Oke ya, nggak usah pusing dengan itunya. Nah sekarang Kak Bandar mau ajarin tahapannya dulu ya. Yang pertama buat faktorisasi, kalian harus lihat dulu nilai C-nya. Lihat nilai C-nya berapa. Nilai C-nya berapa? Nilai C berapa? Ya. Nah dari sini nilai C-nya berapa? Kita tentuin dulu A berapa, B berapa, C berapa. A-nya berapa ini? 1. B-nya? C-nya? Apa ini? Min 8. Ingat bentuk umumnya kan semua nilainya positif kan? Kak Bandar tulis lagi ya. Bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nggak ada yang negatif di bentuk umumnya kan? Semua positif. Tapi kalau di soalnya dia ada negatif, maka negatifnya nempel. Si C kan harusnya positif. Di sini C-nya negatif 8, jadi ditulisnya negatif 8. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, lihat nilai C-nya. C-nya udah kita dapat negatif 8. Lalu yang kedua kita tahapan berikutnya. Yang terpenting habis lihat nilai C-nya, cari faktor perkalian C. Cari faktor perkalian C-nya berapa? S. Cari faktor perkalian C. Ini tahapan yang kedua. Karena C-nya min 8, berarti kita buat faktornya ya, perkaliannya ya, seperti ini contohnya. Misalkan gini, ini min 8. Bandar buka dengan satu contoh. Min 8 itu kan berarti bisa aja 1 dikali min 8, betul nggak? Plus kali min kan min. Ya. Oke nggak sampai sini? Sampai sini aman? Itu tadi diapain satunya? Min 8 itu kan 1 kali min 8, betul? Betul nggak? Ya, ya. Betul ya? Lalu kemudian, kalau Kak Bandar tulis 8 kali min 1, atau nggak usah dibalik deh. Posisi satunya tetap di kiri. Kalau misalkan dia jadi min 1 kali 8, betul nggak? Min 8 juga. Benar. Benar ya? Oke. Lalu berapa lagi kira-kira? Atau ini jangan min 8 nih. Kalau min 8 nanti dia nggak dapat. Kak Bandar ganti jadi plus 8. Berarti minnya buang ya. Ini 1 kali 8 udah, berarti buang aja. 8 itu berapa kali berapa lagi? 4 kali 2. 4 kali 2 atau 2 kali 4 kan? Ya. Jadi bisa juga 2 kali
4. Ada lagi nggak? 1 kali 8 atau 8 kali 1 kan sama aja, dibolak-balik doang kan. Kecuali kalau dia tadi minus. Ya kan? Kalau dia positif kan mau dibolak-balik sama aja, cukup sekali nulis aja. Udah? Nah, sekarang kita udah dapat nih faktor dari 8-nya. Ya kan? 1 kali 8 dan 2 kali 4. Nah, sekarang lihat nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? 8 yang ketiga. Yang ketiga, lihat nilai B-nya berapa. B-nya punya nilai berapa sih? B-nya berapa dia? 6. Oke. Nah, sekarang karena B-nya 6, mana yang dari faktor 8 tadi, ada 1 8, ada 2 4. Mana yang dari faktor perkalian 8 tersebut yang kalau dijumlahkan hasilnya 6. Kan kita dapat 2 faktor tadi kan, 2 perkalian. Yang 2 tambah 4. Jadi kalau 2 tambah 4 dijumlahkan 6. Betul ya? Jadi yang ini kan, kenapa nggak 1 dan 8? Emang 1 tambah 8 berapa? 9. Nah, sementara B-nya 6, berarti 9 bukan kan? Yang 1 dan 8 berarti bukan kan? Ini kita blacklist ya. Oke? Sampai sini dulu. Lihat nilai C, cari faktor perkalian C, lihat nilai B, baru jumlahkan perkaliannya. Faktor perkaliannya. Aman? Udah sesuai kan? Nah, karena udah sesuai, kita tinggal bikin kayak tadi, yang 4 konsep ini. Yang keempat konsep ini baru kita pakai. Baru kita bikin dia dalam kurungnya. Ya, kita bikin dalam kurungnya, 2 dalam kurung seperti itu. Karena dia yang A-nya X kuadrat, berarti X kuadrat itu kan X dikali X. X kali X kan X kuadrat, betul ya? Iya nggak? Oke. Nah, tinggal sebelahnya. Sebelahnya kita isi dengan yang tadi udah kita ambil. 2 dan 4. 2 dan 4 ini kan nilainya positif semua kan? Tinggal di sini taruh plus 2, di sini taruh plus 4. Bingung nggak? Jadi tahapannya lihat nilai C-nya, cari faktor perkalian C, lihat nilai B-nya, lalu faktor perkalian B-nya tadi jumlahin, apakah sama dengan nilai B-nya, baru bikin dua dalam kurung begitu. Kalau dia X kuadrat berarti kan X kali X. Ya enggak? Ya. Baru kita masukin yang udah kita dapat tadi. Faktor perkalian 2 kali 4, 2 dan 4. Yang satunya plus 2, yang satunya plus 4. Aku mau nanya. Gimana, Bi? Kan itu X minus A terus dikaliin X kurang B. Itu teh A sama B-nya bukan yang dari Faktornya, faktor perkalian si C-nya, A dan B-nya. oke oke oke. Ya. Jadi nggak selalu X min A, X min B. Kak Bandar kasih 4 kemungkinan di situ kan? Nah, sekarang kemungkinan yang keempat yang kita pakai X plus A dikali X plus B. Ya. Tapi nggak selalu juga kemungkinan yang keempat yang muncul. Ada 4 kemungkinan itu nanti yang muncul buat faktorisasi. Ya. Jadi itu hanya bentuk ininya aja, contohnya aja. Nanti ada kemungkinannya ada 4 seperti itu yang bisa kalian pakai nanti. Oke?
Nah, sekarang kalian mungkin ragu, kira-kira betul nggak sih jawaban kita gitu kan? Ini X plus 2, X plus 4. Tadi X kali X kan X kuadrat, udah ya. Lalu X kali 4. X kali 4 itu berapa sih? X dikali 4. Berarti 4X ya. Karena positif kali positif berarti positif 4X. Lalu 2 kali X, berarti kan 2X ya. Positif kali positif 2X. Lalu berikutnya 2 kali 4 kan 8. Jangan lupa sebelah kirinya, sebelah kanannya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi X kuadrat 4X tambah 2X kan 6X. Plus 8 sama dengan 0. Sama nggak dengan yang di atas ini? Sama ya. Oke, itu cara faktorisasi. Jadi kita dapat X plus 2 dan X plus 4. Oke, sampai sini aman. Itu 8-nya tadi dari mana? 2 kali 4. Kan Oh, langkah pertamanya gini. X kali X dulu kan, ini tahapan pertama kan. Lalu X kali 4 ini tahapan kedua. 2 kali X itu tahapan ketiga. 2 kali 4 itu tahapan keempat. Perkalian dalam kurung. Tahapannya seperti itu. Ya. Jadi jangan kebalik-balik tahapannya. Kalau kebalik-balik nanti posisinya kebalik. Udah? Udah belum? Udah dicatat belum? Nah, Kamu nanya, gimana? itu tuh kan faktorisasi itu ada 4 gitu, kayak misalnya X min A kali X min B gitu-gitu kan, Kak. Nah, itu berarti kalau misalnya si angkanya minus, jadinya X minus A 8 gitu. Iya, Oh, gitu. Jadi kayak yang tadi, min 8 itu kan 1 kali min 8 misalkan. Ya kan? Jadi ikutin angka yang udah kita dapat dari perkalian itu. Gitu ya. Tinggal masukin aja ke dalam kurungnya. Gitu ya. Jangan dirubah-rubah. Gitu. Makanya ya. Oke, udah clear? Nah, ya sekarang kita lihat kan kita dapat dua nilai X tuh. Ya kan? X plus 2 dan X plus 4. Kak Bandar pindah ke atas ya. Ini Kak Bandar hapus ya. Kak Bandar tulis ulang yang ininya. Kan kita dapat tadi X plus 2 dikali X plus 4. Dapatnya kan ini sama dengan 0. Ya. Nah, yang pertama kita ambil dulu yang X plus 2-nya. Kita ambil X plus 2 sama dengan 0. Berarti karena X plus 2 sama dengan 0, kira-kira X-nya nilainya berapa gitu yang memenuhi. Berapa ditambah 2 hasilnya 0. Berarti kan kita tinggal pindahin aja si 2 ini kan, pindahin ke sana. Berarti X sama dengan positif 2 pindah jadi negatif 2. Nah, ini X1-nya. Ingat tadi Kak Bandar bilang, biasanya dia punya 2 X. Ya.
Jadi ada X1, ada X2 nanti. X1-nya min 2, lalu X2-nya berapa, Kak? X2-nya pakai yang X plus 4. Lalu yang ini kan kita ambil X plus 2-nya udah ya, sekarang ambil yang X plus 4. X plus 4 sama dengan 0. 4-nya pindahin aja. Jadi X sama dengan 4-nya pindah jadi negatif 4. Nah inilah X2-nya. Ada X1, ada X2. Nah dua-duanya ini, nilai X min 2 dan X min 4, ini kalau kita masukin ke persamaannya, si X-nya itu hasilnya kayak tadi. Gitu loh. Yang kirinya 0 dan kanannya 0. Kita dapat dua nilai X, dua-duanya ini kalau kita masuki, itu ke persamaannya, maka hasilnya sama. 0 dan 0. Silakan dicoba dulu. Pakai dulu min 2. Min 2 masukin ke X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Apakah hasilnya juga 0? Kalau udah benar, baru masukin lagi yang min 4. Tes lagi. Kita uji dulu. Benar nggak yang kita cari? Gitu. Udah? Benar nggak kira-kira min 2 dan min 4 itu kalau dimasukin ke persamaannya, dia hasilnya seimbang kiri dan kanan. Wah, Pres udah ngantuk dia. Kita cek ya. Ini benar clear semua ya. Udah dicatat ya. Ini benar clear. Sekarang kita tes. Kalau dia jadi ini tadi positif 8 ya jadinya ya, bukan negatif 8. Kita cek dulu kalau sekarang X min 2, X sama dengan min 2. Kita masukin ke persamaannya. Min 2 kuadrat ditambah 6 kali min 2 ditambah 8 sama dengan 0. Min 2 kuadrat berapa tuh? Min 2 kali min 2. Min kali min kan positif ya. Min kali min kan positif. 2 kali 2, 4. Ya, berarti ini positif 4 ya. Terus 6 kali min 2. Positif kali negatif. Positif kali negatif. Positif 6 kali negatif 2. Positif kali negatif, negatif kan. Lalu 6 kali 2, 12. Min 2. Ditambah 8 sama dengan 0. 4 dikurang 12 tambah 8 sama dengan 0. 4 tambah 8 kan 12. 12 kurang 12, 0 kan. Oke.
Ini kita cuma menguji aja, betul nggak yang kita kerjain gitu ya? Sesuai nggak? Oke, udah. Lalu sekarang kita coba yang min 4, X-nya. Ini kita ganti. Oke, sekarang kita coba X-nya min 4. Berarti min 4 kuadrat ditambah 6 kali min 4 ditambah 8. Min 4 kuadrat, min kali min tadi plus 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Plus kali min. Min ya, 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. 24. Min 24. 16 dikurang 24 tambah 8. 16 tambah 8 kan? 24. 24 dikurang 24. 0 kan? Nah, jadi X yang kita dapat dan yang hasil pengerjaan kita itu benar ya. Apakah harus diuji? Kalau kalian udah yakin nggak usah harus diuji juga aman sih sebenarnya. Selama tahapannya betul yang tadi. Ya, jadi lihat nilai C-nya, terus cari faktor perkalian C, lalu dari faktor perkalian C itu lihat nilai B-nya mana yang cocok jumlahnya, baru masukin ke faktornya. Ya, dalam kurungnya gitu tahapannya ya. Oke, udah. Gak ada kesulitan ya. Besok Senin kita lanjut lagi ya. Sudah 11.20 soal. Ya, kita absen yuk. Pelan-pelan aja belajarnya. Yuk, udah. Yuk, open cam yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Yo, Kita sama-sama.